Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memantau dapur umum yang disiapkan untuk warga korban banjir di posko pengungsian di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Aceh. Jadi selain melihat langsung proses penyajian makanan, Presiden ikut mencoba makanan dengan lauk nasi ikan tongkol bersama dengan para pengungsi. Sepida Bapak, sepida. Masa datang, artinya nggak boleh dia. Sepida Bapak. Nanti kalau Pak Sarden, izin masuk di Pak Sarden banyak Bapak, jadi Bapak lihat. Enak nggak Pak? Enak apa? Pak, enak nggak Pak? Enak ya Pak? Dapur umum. Enak Pak. Bantuan semua dari Menhan. Enak ya Pak? Makanya itu lauk apa Pak Presiden? Ikan tongkol. Ikan tongkol. Ya, Presiden Prabowo Subianto di hadapan awak media dan juga warga korban banjir Aceh juga menyampaikan instruksi kepada sejumlah pejabat terkait yang ikut bersama dalam kunjungan Presiden kali ini. Beberapa instruksi diantaranya adalah percepatan pembangunan, infrastruktur yang segera diselesaikan, begitu ya, seperti sawah, jalan, jembatan, serta aliran listrik ke seluruh wilayah terdampak. Tadi dilaporkan bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi. Dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, kita akan bantu memperbaiki. Prioritas kami juga sementara belum sepenuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional yang cukup banyak. Kemudian hutang-hutang kur, karena ini keadaan alam, ya kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir tidak bisa kembalikan hutang, karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa, force majeure. Terima kasih juga ESDM. Siap. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak. Nyala. Semua malam ini. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak. 93% malam ini Aceh semua nyala Pak. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita lihat salah satu jembatan Bailey yang sedang dibangun. Mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan lagi yang menuju Benur Meriah dan Tekangan ke atas. Jadi kita lihat semua usaha kita kerahkan, ya. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita kerja terus, karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya.
Ini menarik banget. Pejabat-pejabat yang ikut langsung ditodong sama Pak Prabowo. Ya. Di depan warga, di depan media. Gimana kesiapan listriknya? Nah. 97% katanya. Gimana target pembangunan jembatan? 1 sampai 2 minggu paling lama. Begitu ya. Tolong kredit-kredit kepada petani juga selesaikan begitu Kurnya ya. harus diselesaikan ya. Iya, langsung loh. Jadi memang ini yang ditunggu masyarakat sebenarnya, Za. Karena belakangan juga masyarakat banyak yang berkomentar di media sosial. Akhirnya Presiden langsung untuk kedua kalinya datang lagi ke Aceh untuk meninjau langsung. Tidak hanya meninjau, tapi ternyata ada langkah lanjutan, langkah prioritas yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang ada di studio. Sudah ada Prof. Gun-Gun Herianto, analis komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi, Prof. Gun-Gun. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya? Mas Reza, sehat, Mas Ivan. Kemudian juga sudah ada Pak Timothy Ivan Triyono, staf khusus Kepala Staf Kepresidenan. Selamat pagi, Mas Ivan. Assalamualaikum. Mbak, Mas. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Saya langsung menodong ke Mas Ivan deh. Mas Ivan, walaupun sebenarnya kita mungkin publik juga sudah melihat kemarin rapat terbatas yang diselenggarakan langsung di Aceh, Presiden dengan jajarannya dan juga stakeholder begitu ya. Tapi apa hasil tinjauan Presiden selama di Aceh ini? Kemudian langkah prioritasnya seperti apa yang benar-benar langsung dijalankan? Ya, pertama begini, kunjungan Pak Presiden kemarin di Aceh itu kan merupakan hasil atau tindak lanjut dari rapat terbatas yang beliau adakan di Hambalang pada Sabtu sore begitu. Jadi saat rapat terbatas Sabtu sore itu Pak Presiden memerintahkan kita harus ke Aceh begitu ya. Nah, kenapa Aceh? Karena Aceh ini adalah provinsi di mana kabupaten terdampaknya itu yang paling luas begitu. Dan masih banyak kabupaten kota yang masih belum bisa ditembus aksesnya begitu, dan listrik pun juga belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu Presiden perintahkan kita harus ke Aceh begitu ya. Nah, kemarin Presiden itu disambut oleh Pak Gubernur Aceh, didampingi oleh Pak Mensesnek, Seskap, Menteri PU, semua rasanya hadir ya, pejabat terkait begitu. Dan Pak Presiden mengunjungi jembatan yang putus di Biren, lalu meninjau posko pengungsian dan menyicipi langsung makanannya. Kenapa Pak Presiden perlu nyicipin langsung? Kenapa tuh? Karena Pak Presiden ingin memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada warga yang mengungsi itu layak dan bergizi begitu. Ya, bukan makanan instan. Bukan makanan instan begitu. Nah, Presiden pun akhirnya memutuskan untuk bermalam di Aceh, sekaligus memimpin rapat terbatas di tadi malam begitu ya. Saat rapat tadi malam pun kita semua menyaksikan betapa tegasnya Presiden kita, betapa Presiden betul-betul menunjukkan bahwa negara hadir, pemerintah betul-betul hands on gitu ya terhadap apa yang terjadi. Presiden ingin mendengarkan langsung apa yang terjadi di masyarakat begitu. Dan tadi malam Pak Presiden juga sudah memerintahkan agar perumahan itu segera dibangun, Huntara dan juga Huntap begitu. Setahu saya yang tadinya budget untuk satu hunian itu sekitar 30 juta, tapi dikali 2 oleh Pak Presiden tadi malam menjadi 60 juta begitu. Lalu juga tadi malam Pak Mendagri sempat melaporkan bahwa pemerintah daerah ini kekurangan uang begitu. Stoknya sudah menipis. Sudah menipis, anggaran tak terduganya begitu. Lalu Pak Mendagri mengusulkan tambahan 2 miliar rupiah. Tapi oleh per kabupaten kota. Lalu oleh Presiden itu juga dikali 2 menjadi 4 miliar rupiah begitu. Dan mungkin nanti untuk provinsi akan ditingkatkan menjadi 15 sampai 20 miliar per provinsinya begitu. Jadi ini merupakan langkah konkret begitu ya. Dan juga tadi malam Pak Menteri SDM dan Dirut PLN melaporkan bahwa insya Allah siang ini jam 12 di Aceh sudah 100% pulih kembali. Kemarin baru 90? Baru 93% tadi malam begitu. Sehingga kalau nanti siang Aceh juga sudah pulih 100%, artinya di Aceh, Sumut dan juga Sumatera Barat sudah normal semuanya untuk listrik. Untuk komunikasi pun juga di Aceh sudah menyentuh angka 90%, semuanya pulih. Kalau di Sumatera Utara, Sumbar itu juga sudah pulih begitu. Lalu untuk logistik juga pemerintah per tadi malam itu sudah mengirimkan sekitar 17,5 juta kilogram beras dan juga 3,5 juta liter minyak goreng begitu. Dan Pak Presiden kemarin juga sudah membentuk Satgas Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang dipimpin oleh Jenderal Maruli sebagai komandan gitu. Dan tadi malam Pak Menteri PU menargetkan pembangunan jembatan Beli yang dikunjungi oleh Pak Presiden itu selesai pada pekan depan begitu. Prof. Gun-Gun, apa sih makna kehadiran Presiden di sana? Karena sudah dikatakan bahwa ini bukan bencana nasional, tapi menjadi prioritas begitu ya. Tapi dengan hadirnya Presiden 2 kali ke sana, pejabat juga hadir, maknanya apa? Jelas ya, ini kan situasi yang tidak nyaman dan tidak pasti. Ada
namanya AUM atau Uncertainty Anxiety Management dalam konteks komunikasi publik. Jadi harus ada manajemen membuat orang nyaman dan orang pasti. Dan bencana ini bencana yang luar biasa, butuh kehadiran, dukungan pemerintah, terutama pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dan makanya ketika Presiden hadir, itu merupakan respons ya hadirnya pemerintah dalam konteks bencana tersebut. Dan itu menurut saya sangat penting sekali. Karena kan bapaknya warga kan gitu. Sehingga ketika hadir ke situ, menurut saya memang bagaimana kenyamanan kepastian itu bisa perlahan tapi pasti tumbuh di tengah masyarakat, terutama yang terdampak. Tetapi tentu tidak berhenti di situ. Ada namanya otoritas yang dimiliki oleh pemerintah. Dan otoritas itu harus difungsikan secara optimal. Contohnya melalui kebijakan-kebijakan untuk menangani bencana. Contoh misalnya hak-hak administratif warga yang terdampak. Seperti? Ya seperti misalnya banyak kan kartu-kartu kependudukan, kemudian ijazah, kemudian banyak juga tanggungan keluarga yang kemudian membutuhkan support ya dalam situasi yang tidak biasa, yaitu situasi bencana seperti kredit ya kan. Nah ini kan tentu bagian penting hadirnya negara dalam konteks ini pemerintah. Belum lagi misalnya harapan untuk kemudian membenahi hidup pasca bencana. Nah itu yang paling susah ya. Dan itu tidak bisa orang per orang bantuannya, melainkan harus hadirnya policy gitu. Oke, dengan ketika mendarat langsung memeluk Gubernur Mualem begitu ya, ini tanda bahwa pemerintah pusat juga hadir di sini begitu? Ya memang udah tanggung jawab. Jadi bukan hanya bencana itu meskipun di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, tapi pemerintahan pusat wajib mendukung gitu. Dan penyelesaian ini kan bukan penyelesaian yang parsial, harus penyelesaian yang komprehensif. Komprehensif, betul. Oleh karena itu maka kehadiran Presiden tadi malam menurut saya dalam ratas itu menunjukkan salah satu komitmen goodwill dan political will. Iya kan? Jangan kemudian seperti sebelum-sebelumnya ada panggung depan yang dipelihara oleh beberapa pejabat ya. Maksud saya lebih pada gimmick ya. Contoh misalnya kan tidak usah menteri itu menyerahkan bantuan dalam konteks misalnya visual yang simplikatif. Iya, itu yang itu tadi kan sebenarnya memang sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah begitu ya. Yang namanya menteri ataupun pemerintah dalam konteksnya baik pemerintahan pusat maupun daerah itu yang ditunjukkan adalah komitmen kebijakan, bukan bantuan-bantuan gimmick gitu. Itu yang juga dengan spanduk misalnya foto-foto gitu ya, itu nggak perlu ya? Menurut saya tidak perlu kan? Kenapa? Karena kehadiran kebijakan itu melampaui ya yang disebut dengan kebutuhan-kebutuhan parsial. Ini butuh satu penyelesaian yang hulu ke hilir, tidak bisa hanya memanggul beras gitu. Betul. itu yang menjadi catatan dari Mas Gun-Gun dan juga netizen mungkin ya. Tapi kalau Mas Ivan berbicara tadi dikatakan juga Mas Gun-Gun, ini sebenarnya kita juga memikirkan pasca terjadinya bencana hak administratif. Tapi kita melihat juga kemarin kan langkah dalam arti jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana listrik, pasokan obat, makanan dan lain sebagainya, walaupun ada hunian tetap dan juga hunian sementara. Tapi bagaimana langkah rehabilitasi, rekonstruksi yang benar-benar kita melihat masif ini loh. Di Aceh dan juga di Sumatera ini kerusakannya parah, Mas. Rehabilitasi dan rekonstruksinya seperti apa? Ya, tentu kami apresiasi yang disampaikan oleh Prof. Gun-Gun bahwa pemerintah dan Presiden akan selalu hadir ya, mendampingi masyarakat. Jadi kami tidak ingin masyarakat merasa ditinggalkan dan kami pemerintah akan selalu membersamai masyarakat dalam menghadapi bencana ini. Lalu untuk fase tahap rehabilitasi dan juga rekonstruksi, Pak Presiden sudah memerintahkan agar anggaran BNPB, anggaran Kementerian PU itu ditambah gitu ya. Bahkan DPR juga sudah menyetujui adanya dana on call sebesar 4 triliun rupiah yang bisa digunakan oleh pemerintah nantinya begitu. Tentu perbaikan ini harus didasarkan pada skala prioritas. Pak Presiden memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, ya, pembangunan kantor-kantor kelurahan atau kecamatan yang terdampak begitu, karena ini merupakan pusat pelayanan publik yang disampaikan oleh Prof. Gun-Gun begitu. Lalu untuk berkaitan dengan administrasi, tadi malam Pak Mendagri sudah melaporkan bahwa Dukcapil di seluruh 3 provinsi ini sudah akan membantu dan melakukan percepatan bagi warga yang kehilangan dokumen kependudukan begitu ya.
dan itunya semua pasti free of charge gitu. Lalu Pak Mendagri juga mengusulkan kepada Presiden agar Polri menggratiskan biaya STNK dan PPKB. Tentu kan dokumen STNK dan PPKB ini banyak yang hilang, dan itu kan domainnya di Lantas ya, Satlantas. Dan tadi malam Pak Kapolri juga sudah berkomitmen untuk menggratiskan itu semua bagi korban bencana begitu. Lalu untuk petani yang lahannya terdampak, Pak Presiden juga sudah memerintahkan kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan rehabilitasi pertanian dengan memberikan bantuan benih dan juga pupuk serta alat pertanian nantinya begitu. Oke. Begitu sih. Oke, Mas Ivan, ini kunjungan kedua dari Pak Presiden. Ya. Apa saja catatan yang ditemukan oleh Pak Presiden selama kunjungan yang kedua ini begitu? Ya, catatan tentu pertama masih banyak infrastruktur yang rusak dan butuh percepatan. Oleh karenanya Presiden membentuk Satgas Percepatan itu begitu. Lalu suplai energi dan terutama LPG yang gas melon itu. Itu kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat begitu. Nah, ini yang nantinya akan dipercepat oleh Pertamina beserta anak perusahaannya begitu. Lalu Pak Presiden juga mengecek ya bagaimana kehidupan pengungsi begitu, dari sanitasinya, higienitasnya, lalu kebutuhan mendasarnya seperti popok bayi, pembalut wanita, lalu juga pakaian, itu menjadi prioritas Presiden, dan nantinya logistik-logistik tersebut akan ditambah bahkan 2 sampai 3 kali lipat begitu. Kira-kira begitu, Mas. Mas Gun-Gun, kalau kita berbicara mengenai tadi ada klaim percepatan pemulihan dari pemerintah, listrik, air bersih, akses jalan. Namun kita melihat juga mungkin ya dari media sosial, dari online, laporan lapangan ini menunjukkan sejumlah wilayah ini masih mengalami kesulitan. Walaupun kita apresiasi sebenarnya langkah gerak cepat pemerintah, tapi dalam kacamata komunikasi politik, seberapa penting konsistensi antara pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan kondisi real di lapangan bagi kepercayaan publik. Tapi tahan dulu ya Mas. Nanti kita akan bahas lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.